Hi everyone. After we learn skill 3 about present participle, now it is time for us to learn skill 4. It is about past participle. Let's check it out. Pada past participle atau kata kerja bentuk ketiga ini, ada regular past participle yang berakhiran dengan ed, for example dance, needed, wanted, etc. Kemudian ada irregular past participle, misalkan kita tahu bentuk pertamanya adalah go, bentuk keduanya adalah went, kemudian gone, bentuk ketiganya. Kemudian ini dari do, did, done, kemudian di sini take, took, taken, dan di sini live, left, left, kemudian teach, taught, taught, etc. Fungsi dari past participle atau kata kerja bentuk ketiga ini sama dengan present participle. Yang pertama adalah as a part of the verb, sebagai bagian dari kata kerja. Dan yang kedua adalah sebagai adjektif atau kata sifat. Past participle as a verb when it is accompanied by be such as is, am, are, was, were, or have, has, and had. Past participle atau kata kerja bentuk ketiga sebagai bagian dari kata kerja jika ditemani oleh be atau ada be sebelumnya seperti is, am, are, was, dan were, atau ada have, has, dan had sebelumnya. For examples, the children are left by their parents at school. The children as the subject. Kemudian di sini ada be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga bermakna pasif. Oke, maksudnya anak-anak ditinggal oleh orang tuanya di sekolah. Next, the mailman has left a letter in the mailbox. The mailman as the subject. Kemudian di sini ada has diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Berarti ini adalah sebagai verbnya. Next, the teachers have explained the new programs in some classes. The teachers as the subject. Kemudian di sini have diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, berarti ini adalah sebagai verbnya. Kemudian the new programs as the object. Next, the school had closed by 2005. The school as the subject, kemudian had closed as the verb. Had diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Past participle as an adjective when it is not accompanied by be, has, have, and had. Past participle atau kata kerja bentuk ketiga berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat ketika tidak ditemani atau tidak ada be, has, have, dan had sebelumnya. For examples, the letter left in the mailbox is for me. The letter sebagai subjeknya. Kemudian di sini sudah ada verbnya yaitu is. Berarti ini adalah kata kerja bentuk ketiga yang berfungsi sebagai adjektif karena tidak ada be, has, have, dan had. Maknanya surat yang tinggal di mailbox itu adalah surat untukku. Next, the classes taught by Mr. Smith were very interesting. The classes sebagai subjeknya, kemudian verbnya adalah were, berarti taught di sini adalah sebagai adjektif yang menerangkan the classes. Maknanya, kelas-kelas yang diajar Mr. Smith adalah kelas-kelas yang sangat menarik. Next, the books written by
J.K. Rowling become popular. The books adalah sebagai subjeknya, kemudian written ini adalah sebagai adjektif yang menerangkan the books. Oke, karena di sini sudah ada verbnya yaitu become. Maknanya, buku-buku yang ditulis oleh J.K. Rowling menjadi popular. Next, the bag taken by my brother was sold yesterday. The bag as the subject. Kemudian di sini sudah ada verbnya yaitu was sold. Berarti taken di sini adalah sebagai adjektif yang menerangkan the bag. Artinya sepeda yang dibawa oleh my brother dijual kemarin. Now it is time to practice. Part A, choose the correct answer. Number 1, the photographs blah 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 yesterday showed Sam and his friends. Kalau kita melihat soal, kita harus tahu dengan pasti yang mana yang menjadi subjek dan verbnya. Di sini, the photographs as the subject, kemudian showed adalah sebagai verbnya. Berarti yang manakah jawaban yang tepat? Yang kita butuhkan di sini adalah adjektif yang menerangkan the photographs. Yang bisa menjadi adjektif adalah kemungkinan yang B atau yang D. Kalau yang B berarti dikembangkan, tapi kalau yang D artinya mengembangkan. So, karena di sini adalah photographs, mestinya di sini subjeknya dikenai pekerjaan. So, the best answer is B. The photographs developed yesterday showed Sam and his friends. The photographs as the subject developed as the adjective yang menerangkan the photographs, kemudian showed as the verb. Number 2, the bread blah 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 baked this morning smelled delicious. Yang menjadi subjek adalah the bread. Kemudian kalimat ini sudah ada verbnya yaitu smell. Dan di sini ada kata kerja bentuk ketiga juga, baked. Berarti ini adalah past participle yang menjelaskan the bread. Jadi, yang manakah jawaban yang tepat? Kalau jawabannya itu adalah A, the bread has baked, nanti kalimat ini double verb, has baked dan smelled. Begitu juga dengan yang B, was baked dan smelled. Kalau jawabannya it, berarti double subjects, the bread dan it. So, the best answer is D. The bread just baked this morning smelled delicious. Roti yang baru saja dibakar pagi ini harum baunya atau baunya enak di sini. Next, part B, choose the incorrect word or phrase and correct it. The courses are listed in the catalog are required courses. Yang menjadi subjek adalah the courses. Kemudian di sini sudah ada verb yang benar yaitu are. Berarti di sini kita tidak bisa double verbs. Harusnya ini adalah listed saja tanpa are. Oke. Harusnya adalah the courses listed in the catalog are required courses. Kursus yang didaftar di katalog itu adalah kursus yang diperlukan. Next, berikut ini adalah kesimpulannya. Subjek yang diikuti dengan be dan kata kerja bentuk ketiga bermakna pasif. For example, the package was mailed by your brother
with milk di sini fungsinya adalah sebagai verb. Next, subject diikuti dengan have atau has dengan kata kerja bentuk ketiga. Di sini fungsinya adalah sebagai verb. For example, they have lunch, they lessons, subject, verb, and object. She has taken a piano course, subject, verb, and object. Next, subject had diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. For example, we had sold our house by 2010. We as the subject, had sold as the verb, our house as the object. Then, subject diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, diikuti dengan verb, berarti di sini adalah adjektif yang menerangkan subject. For example, the decoration made by your mother is really unique. The decoration as the subject di sini, kemudian made by your mother ini adalah sebagai adjektif yang menerangkan the decoration. Kemudian verbnya adalah is. Maknanya, dekorasi yang dibuat oleh ibumu adalah dekorasi yang sangat unik. Next, subject diikuti dengan verb, diikuti dengan objek yang diikuti oleh past participle atau kata kerja bentuk ketiga, bermakna bahwa objeknya di sini dikenai pekerjaan. For example, the patient asked the prescription written by the doctor. The patient as the subject, kemudian ask as the verb, kemudian prescription as the object, kemudian di sini ada kata kerja bentuk ketiga, yang bermakna pasif di sini. Maknanya, pasien meminta resep yang ditulis oleh dokter. Thank you for watching. I hope you can learn from this. Keep practicing because practice makes perfect. And see you next time.